Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar fikih pada bab tentang binatang yang halal dan haram. Jenis binatang halal dan haram. Di sini ada dua gambar 1 dan gambar 2. Coba anak-anak cermati mana yang masuk ke dalam binatang yang halal dan mana yang termasuk ke dalam binatang haram. Ketemu? Yang gambar pertama itu termasuk ke dalam binatang yang halal, ada onta, kelinci, kambing. Dan yang kedua binatang haram, itu ada babi, ada anjing, dan ada kucing. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah binatang halal. Apa sih yang dimaksud dengan binatang halal? Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Jadi binatang halal ini binatang yang boleh dimakan oleh umat Islam menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Jenis-jenis binatang halal. Yang pertama, semua jenis binatang ternak yang halal menurut syarak. Jadi semua jenis binatang halal menurut syarak, maka boleh dimakan dagingnya, seperti kambing, unta, sapi, domba. Yang kedua, semua jenis binatang yang hidup di air ini boleh dimakan tanpa terkecuali, baik itu air tawar maupun air laut. Kemudian yang ketiga, binatang unggas seperti ayam, itik, bebek, burung puyuh, dan lain-lain. Dan yang terakhir, bangkai ikan dan bangkai belalang. Ini jenis-jenis binatang halal. Berikutnya, tata cara menyembelih binatang agar menjadi halal untuk dimakan. Ada cara penyembelihan binatang agar binatang ini nanti ketika dikonsumsi oleh umat Islam menjadi halal. Bagaimana caranya, Pak? Kita harus memperhatikan rukunnya dulu. Di sini rukun menyembelih binatang. Satu, harus ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada hewan yang disembelih. Yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk dimakan. Dan yang keempat, menyebut asma Allah sebelum menyembelih. Berikutnya, syarat menyembelih binatang. Yang pertama, yang menyembelih harus orang Islam. Yang kedua, disembelih di lehernya sampai putus urat leher. Jadi harus di leher, tidak boleh di tempat yang lain. Yang ketiga, hewan yang disembelih masih hidup dan halal untuk dimakan. Jadi kalau sudah mati tidak boleh, pasti haram. Dan yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Ini rukun dan syarat menyembelih binatang. Berikutnya, hikmah mengkonsumsi binatang yang halal. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmahnya. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan berbagai macam protein hewani dari binatang halal. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri secara lahir dan batin. Yang keempat, memperoleh zat protein yang terkandung di dalam binatang halal yang sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga manusia. Dan yang terakhir, mampu memegang teguh kebiasaan untuk memakan binatang yang dihalalkan dan menghindari memakan binatang yang diharamkan. Ini hikmah dari mengkonsumsi binatang yang halal.
Berikutnya kita membahas tentang binatang haram. Wah, gambarnya ngeri. Ada babi dan ada anjing. Pengertian binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan akan berpengaruh terhadap jiwa dan raga manusia. Ini pengertian dari binatang haram. Mengetahui dan menganalisis atau mengenali jenis-jenis binatang haram sesuai dengan penjelasan di Al-Quran dan hadis. Jadi yang akan kita bahas ini penjelasan yang ada di Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, penjelasan tentang binatang haram terdapat pada Al-Quran. Ada 10 jenis binatang yang haram menurut Quran surat Al-Maidah ayat 3. Apa aja sih? 1. Bangkai binatang darat kecuali belalang. Jadi semua bangkai binatang darat kecuali belalang ini hukumnya haram. Bangkai ini berarti hewan yang mati tanpa disembelih dengan menyebut asma Allah. Ini haram. Darah kecuali darah dan limpah. Ini maksudnya bukan darah ya. Ini maksudnya adalah hati. Jadi ini maksudnya hati. Ini maksudnya ini maksudnya hati. Darah kecuali hati dan limpah. Ini yang diharamkan. Jadi darah, hati dan limpah ini halal untuk dimakan. Berikutnya daging babi dan semua bagian darinya. Jadi semua yang ada di babi ini haram hukumnya untuk dimakan. Binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Binatang yang mati tercekik. Binatang yang hidup di dua alam. Seperti katak, ular, buaya itu hidup di dua alam tidak boleh dimakan. Dan binatang yang mati karena terjatuh ini juga tidak boleh dimakan. Binatang yang mati karena tertanduk binatang yang lain. Ada binatang yang berkelahi, yang satu mati tanpa sebelum kita sembelih, ini juga haram. Binatang yang mati dipukul haram juga hukumnya dimakan. Dan binatang yang mati karena dimakan binatang buas, ini juga tidak boleh dimakan. Berikutnya jenis binatang yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Ada beberapa jenis binatang yang Rasulullah ini menjelaskan tentang haramnya binatang itu. Yang pertama, Nabi Muhammad ini memerintahkan untuk membunuh binatang. Apa aja yang disuruh bunuh? Ada tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam. Ini binatang-binatang yang boleh dibunuh atau disuruh dibunuh oleh Rasulullah. Kemudian ada binatang yang diharamkan untuk dibunuh. Jadi tadi yang di awal ini binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Yang kedua binatang yang diharamkan untuk dibunuh. Jadi kita tidak boleh membunuhnya. Apa aja? Ada semut, ada lebah, ada burung hudhud, dan ada burung surot. Burung surot ini sejenis burung gereja. Jadi burung gereja itu jangan dibunuh. Kemudian ada binatang yang diharamkan untuk dimakan. Binatang yang bertaring. Jadi ada binatang yang bertaring. Ini binatang yang diharamkan seperti anjing, serigala, singa, harimau. Ini bertaring, tidak boleh dimakan. Binatang bertaring dan burung atau hewan berkuku tajam. Jadi selain bertaring, ada hewan yang berkuku tajam juga ini dilarang untuk dimakan. Seperti burung elang, kelawar, dan lain-lain. Jadi mereka yang bertaring dan berkuku tajam tidak boleh dimakan. Dan yang terakhir, binatang yang menjijikan karena termasuk binatang kotor seperti burung, binatang kotor dan burung seperti cacing, kutu busuk, dan lain-lain. Ini juga tidak boleh dimakan. Berikutnya, menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram.
Langkah-langkah untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi, artinya teliti, selektif itu teliti. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan, baik dari surat kabar, buku, ataupun internet. Waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. Dan terakhir, tidak menggunakan obat dari hewan yang diharamkan. Ini langkah-langkah kita untuk menghindari makanan dan minuman yang haram. Kemudian, akibat mengkonsumsi binatang haram, pasti ada akibatnya. Akibat dari mengkonsumsi binatang haram ini, apa aja akibatnya? Yang pertama, akan menjauhkan diri dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering mengkonsumsi binatang haram, maka kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendorong akan melakukan perbuatan negatif. Nih, jadi kalau kita sering memakan binatang haram, maka kita akan terbiasa melakukan perbuatan negatif, perbuatan tercela, perbuatan yang dilarang oleh agama. Tertolak doanya, sudah jelas. Karena apa? Kita melanggar melanggar larangan Allah, sehingga bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita, sedangkan kita aja tidak mengindahkan larangan-larangan dari Allah. Dapat menyebabkan terjangkitnya penyakit. Karena apa? Ada beberapa hewan atau binatang yang diharamkan itu yang mengandung penyakit, seperti babi. Babi ini mengandung cacing pita yang sangat berbahaya untuk tubuh kita. Kemudian lemaknya juga sangat berbahaya untuk diri kita. Bahkan darah itu mengandung banyak penyakit, sehingga ketika kita memakan makanan yang diharamkan oleh agama, itu hanya akan merusak diri kita. Pesannya, jangan mengkonsumsi daging binatang yang haram karena akan berperilaku seperti binatang. Wah, bahaya nih. Ini pesan yang sangat mengenai ya. Jadi kita tidak boleh makan makanan dari daging binatang yang haram karena akan berperilaku seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah pembahasan kita tentang binatang halal dan haram. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengikutinya dan anak-anak dapat menguasai materi dan memahami apa yang kita pelajari bareng-bareng melalui video online ini. Sekian, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.